Rafa Pratama Mirza. Saya siswa kelas 8 dari SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Metro. Di sini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang diadaptasi dari cerita rakyat Lampung karya Rati Rahmadanti dengan judul Tragedi Payah Suluk. Selamat menyaksikan. Alkisah, dahulu kala di Lampung Utara terdapat sebuah kampung yang sangat asri dan masih menjaga adat istiadatnya. Di sana tinggallah seorang pemuda bernama Siganta. Ia dikenal sebagai sosok sederhana dan rendah hati. Tak sedikit orang mengagumi kebiasaan baiknya. Setiap hari Siganta selalu tidur cepat karena harus bangun pagi untuk mengembalakan kerbau-kerbaunya. Kerbau-kerbau ini adalah cita-citaku. Harapku nanti kalian akan beranak pinak, ucap Siganta dengan penuh harap. Suatu ketika, Tuan Mandala selaku pemimpin kampung tersebut akan mengadakan acara begawi besar dengan memotong 20 ekor kerbau. Namun, ia mendengar bahwa di kampung sebelah ada seorang penyimang tua yang memotong 30 ekor kerbau. Mendengar hal itu, sungguh dirinya tak terima. Lalu Tuan Mandala pun segera mencari kerbau tambahan untuk menggenapi kerbau miliknya. Ia berjalan dari pelosok kampung ke kampung yang lain. Tapi ia tidak menemukan tambahan kerbau itu. Keesokan harinya, Tuan Mandala teringat dengan Siganta. Dan menjelang sore, setelah memasukkan kerbau-kerbau ke kandang, Siganta bergegas ke sungai untuk mandi. Terdengar suara laki-laki memanggilnya. "Hei Siganta, di mana kerbau-kerbau?" "Mengapa Tuan menanyakan kerbauku? Bukankah dulu Tuan menghina kerbauku? Tuan bilang kerbauku jelek dan kurus-kurus." Tuan Mandala tidak menghiraukan perkataan itu. Ia terus memaksa Siganta untuk menyerahkan kerbaunya. "Aku akan membeli kerbau-kerbau. Berapa? Berapa harga yang kau mau? Akan kuberi." Siganta tetap tidak menghiraukan perkataan itu. Lalu Tuan Mandala berkata lagi, "Kau tahu diriku bukan? Seorang pemimpin kampung yang kaya raya. Tentu diriku tak ingin acara begawiku terkalahkan oleh acara begawi si penyimang tua itu." Lalu Siganta berkata, "Tuan yang bijaksana, bukankah acara begawi termasuk sakral dan mulia? Tidak pantas jika Tuan niatkan untuk memamerkan kekayaan Tuan." Tuan Mandala sangat murka mendengar hal itu. "Lihat apa yang akan kulakukan esok hari, Siganta." Keesokan harinya, Siganta membawa kerbau-kerbaunya ke lereng perbukitan dekat danau. Saat sedang duduk santai, ia teringat bahwa ada kegiatan kerja bakti di kampungnya. Ia bergegas pergi dan berkata, Kerbau-kerbauku, tunggu di sini
hingga aku kembali lagi ya. Sore hari, Tuan Mandala kembali mencari si Ganta karena ia masih mempunyai dendam yang sangat mendalam. Akan tetapi, bukan si Ganta yang ia temukan, melainkan kerbau-kerbau miliknya. Si Ganta, di mana kau? Tampakkan batang hidungmu. Aku tahu ini kerbau-kerbau milikmu. Berulang kali ia memanggil, tapi tidak ada jawaban. Baiklah, kalau bukan dirimu, kerbau-kerbau ini yang akan menanggung akibatnya. Ketika langit mulai gelap, Tuan Mandala melangkah pelan melakukan aksinya terhadap kerbau-kerbau si Ganta. Namun, tanpa disangka, perbuatan Tuan Mandala terlihat oleh seorang kakek yang sedang melintasi lereng perbukitan. Hei nak, apa yang kau lakukan dengan kerbau-kerbau itu? Tuan Mandala kaget dan panik. Ia berusaha melarikan diri. Tapi pada detik itu, bumi bergetar kecil. Seolah menolak kejahatan lahir di atas punggung tanahnya. Kaki Tuan Mandala tergelincir dan jatuh masuk dalam danau. Kepalanya terbentur batu besar. Hingga air danau yang awalnya jernih berubah menjadi merah. Kakek itu pun segera mendekati danau dan tercenung melihat kejadian tersebut. Lalu si Ganta pun tiba. Langkahnya terhenti mendadak. Matanya membelalak melihat air danau yang sudah berubah menjadi merah. Nah, Yang Maha Kuasa telah menyelamatkanmu. Ini semua berkat kebaikan dan kerja kerasmu. Sehingga kerbau-kerbaumu bisa terselamatkan. Ucap kakek sambil menepuk-nepuk pundak si Ganta. Kakek pun menceritakan kejadian yang baru saja terjadi. Si Ganta merasa sangat bersyukur. Ia bertambah yakin untuk berbuat kebaikan kepada sesama, bekerja keras, dan bangun lebih pagi untuk mengurus kerbau-kerbaunya. Dan sejak saat itu, danau itu pun dikenal dengan nama Payasulu. Nah, teman-teman, bagaimana? Ceritanya menarik, bukan?